Jadi nggak bagi yang nyinyir, nah saya bukannya drop, saya malah semangat. Untuk lingkungan keluarga dan sekitar, ibu keluarga saya, terutama ibu ya, ibu saya itu penggemar sinetron, penggemar nonton TV. Nah jadi setiap momen saya muncul TV, dia nonton. Bahkan kalau untuk yang berprestasi, semacam penghargaan segala macam, dia ngabari sak kampung. Ibu saya itu penggemar, jadi selama ini ditonton di TV lah kok anakku, nah gitu. Jadi ibu support, ibu saya itu seneng media ya. nggak rencana dibikinkin kostum sekalian ibu? Tapi aja Oh iya. dalam rangka ibu superhero sungkem. Nah ibu saya karo mesam-mesem gitu. Tadi Powerpuff Girl. Ibu angklung. Powerpuff Girl. Sailor Moon. Malah. Datanglah. Kalau Mas Danar memang dari kecil suka dengan superhero. Terus Mbak Pipit yang tiba-tiba mak bedunduk setelah menikah dengan Mas Danar jadi supergirl. Reaksi orang tua kan mesti enak. Aku sih diem-diem awalnya. Iki nggone bojomu kok ya mbok ombe gitu, Mbak. Tak rebut. Pertamanya aku diam-diam, tapi sering nonton TV yang Keluarga. kayak Superman, terus diseneni karo ibuku karo bapakku. Cewek kok tontonannya Superman, Batman, tapi aku seneng dan mereka tidak secara sadar mungkin anaknya kok senengnya iki ya tontonan. Terus akhirnya ya gedene malah jadi Superman tenan, supergirl tenan. Nah, Supergirl tenan. Ya sering lihat di TV berita-berita itu ya hati ini seneng lah anaknya ya anaknya ikut melu edan suami nih. Tapi kegiatan positif. Yang membuat orang tua kita senang itu muncul di televisi tapi dalam posisi kepedulian sosial, kepedulian anak, bukan ketangkep korupsi lah itu kan orang tua gak suka, tapi muncul dalam sebuah kepedulian itu. Saya dulu masa kecil karena ibu saya tuh saya dulu paling nakal satu rumah. Saya tahu Mas, ora sampe omong ge. Itu ibu saya makanya bocah kok ya gelemen ngai anak-anak kecil hiburan gratis gitu. Kadang itu nanya ke kakak saya yang perempuan gitu. Jadi dia nggak percaya, kadang nggak percaya. Saya belum percaya kok aku berubah 180 derajat dulu. 10 tahun inilah sebelum sering viral-viral seperti ini. Dulunya kuliah aja tak belandang ke, terus sekarang setelah semuanya dapat tak ijoli ibu saya itu. Dulu S1 belandang, tak ijoli 2 kali S2. Jadi bisa merasakan wisuda 2 kali S2. Terus dulu dapat dengar dari orang Danar sok diskop ngurusi diskop itu mulai mabuk segala macam gitu. Sekarang Bu neng PKK ya. Kemarin Danar neng guna acara ibu-ibu parenting skill ngandani ibu karo carane anak-anak biar menurut sama orang tua. Ibu saya iya tuh Danar ngomong Masa iso. itu yang ngomong itu bakul sayur. Itu ngomong ke ibu saya, terus ibu saya ngorek pertama-tama itu. Apa tenang benar? Nggih Bu. Nah, itu pelan-pelan biar orang lain yang ngomong. Nggak perlu kita sendiri ya. Saya joli dulu nakal saya itu dengan ini kegiatan positif. Terus selama pandemi ini yang viral adalah Super Isoman. Bisa diceritakan Mas? Super Isoman itu superhero sayang atau peduli atau menghibur anak-anak isoman. Awalnya ini ketidaksengajaan. Jadi selama pandemi ini memang kegiatan positif aksi-aksi itu tak arahkan ke arah corona, peduli corona. Jadi Batman di Februari loh, Februari 2020. Padahal corona masuk ke Indonesia itu Maret. Aku tuh Februari bikin aksi. Bayangin, pegang tulisan. Kalau memang corona dari kelelawar, saya manusia kelelawar memintakan maaf atau menebus dosa kelelawar. Saya membagi pamflet dan tulisan cara mencegah corona. Wartawan pada tanya, corona belum ada di Indonesia. Kenapa kamu bikin aksi seperti ini? Aku ngomong Mas waktu itu. Saya yakin Indonesia ada. Makanya diapain sebelum hujan. Maret diumumke presiden. Gue langsung dihubungi wartawan. Aksi meneh omonganmu bener kedaden. Aksi saya. Tapi pokoknya aksinya, aksi yang kedua bagi-bagi jamu. Batman dan Gundala di istri saya pakai Gundili. Tulisannya Gundili bener. Karena Gundala kan pesen yang versi Gundili. Joko Anwar marah-marah ya. Gundili. Ditek kok bener, ditek ke Joko Anwar waktu viral itu. Kan masuk di Jakarta Post.
masuk TV Rusia, masuk TV Belanda dan ditonton yang lagi viral sama Syahrini itu, yang bapak sepuh-sepuh. Iya. Itu orang-orang pada ngetek aku karena dia apa? Muncul di TV Belanda, ditonton dia. Judulnya Tanda Kangen Indonesia, dia lagi di Belanda. Diupload dia, terus viral, ditekan ke saya, Mas Danar, kowe dadi tontonane kuwi maluku. Nah, terus waktu itu aksi-aksinya stop corona itu karena jamu, akhirnya dalam waktu singkat jamu bisa go internasional. Rusia telepon, TV Rusia, TV Jerman, AFP. Lah guna manu piye? Yen wong Rusia, wong Jerman kono to. Jadi wartawan sini ditugasi dari TV Rusia. Tak kira langsung ngono ada Hitler apa piye telepon sampean. Itu EPA. TV apa Eropa. Inggris-Inggris itu. Jadi mereka menanyakan tentang the healthy drink from Java. Jamu is the healthy drink from Java untuk mencegah corona gitulah bahasa Inggrisnya. Mereka baru penasaran apa tuh itu jamu kok. Ini ada Batman aksi bagi-bagi jamu untuk mencegah corona. Jadi jamu langsung go internasional. Iya dicari go internasional. Aku kaget sampai bikin skenario di rumah saya, depan rumah saya. Kita berdua suruh pura-pura. Ya nggak pura-pura. Bikin bener ya. Beneran. Dia latihan sehari sama temennya yang bakul jamu. Deplon-deplon itu diambil sama kontributor itu Rusia itu. Menanyakan ini apa sebenarnya, bukan mengobati loh ya. Nah, ini bisa untuk memperkuat tubuh, daya tahan tubuh, imun tubuh. Nah itu muncul kenapa sampai sana, awalnya The Jakarta Post. The Jakarta Post kebaca Rusia segala macam. Akhirnya seminggu itu saya melayani TV-TV luar itu, dan stop corona sudah kegiatannya serba anti corona, sosialisasi sudah, datanglah meledak Delta itu. Bulannya orang isoman dah. Dulu anak enggak Juni yang paling banyak kemarin tuh Bang, yang jenengan juga kena. Yang baru ini akhirnya sembuh. Delta yang sembuh no. Virus ya. Nah akhirnya itu ada banyak orang isoman. Saya kan ada program bagi-bagi nasi ke orang isoman yang tak kasih orang tuanya, karena nasi berkat yang saya bagi itu rasanya maknyes, yang tak kasih itu ngomong kok pedes men loh, padahal dia hilang rasa loh, berarti mari weh gara-gara sego berkat waktu itu, tapi entah karena sego berkat atau memang wes sudah waktunya sembuh. Akhirnya saya bikin upload di Facebook, siapa yang minta sego berkat gratis asal kamu isoman dan hilang rasa tak kirim. Waktu aku ngirim, Mas ojo sego berkat ojo pedes-pedes. Kenapa? Anakku protes cah cilik. Anak kecil kita ini miss loh, nggak kepikiran loh psikologis anak kecil di saat orang tuanya isoman. Saya umurnya 10 tahun ke atas iso dikandani. 10 tahun ke bawah nggak bisa. 1, 2, 3 tahun coba. Aku dapat curhatan orang tua kena, anaknya enggak. Itu ada ini kisah nyata, telepon saya, tolong dong Nar, anakku dikasih hiburan ke sini. Kenapa? Ngamuk-ngamuk terus. Karena ibunya nggak ngeloni anaknya. Ibunya kena, anaknya nggak, takut. Itu ada seorang ibu kayak gitu, takut anaknya kena, dikurung di kamar sendiri. Dibedain tuh. Lah anak umur 3 tahun itu isinya protes. Iya, protes. Setiap hari aja dikeloni, kok tiba-tiba nggak. Nah, saya nggak mau anak-anak itu memorinya nanti 15 tahun lagi keingat. Ya, akhirnya orang tua yang dapat sego berkat tadi seneng, tapi anaknya itu pengen dihibur juga. Waktu itu ada yang curhat, ibunya kena tapi anaknya tidak kena. Nah ini ternyata pandemi ini banyak lika-liku kisah-kisah gitu ya, tragis ada, terus bagaimana kisah kita jadi memacu kita untuk sekarang harus peduli kepada kanan kiri. Ada yang isoman, kita jangan singkiri, kita maksudnya jaga jarak boleh tapi kita kasih sembako dan lain-lain. Nah itu anak kecil, yang kelupaan anak kecil. Kalau sembako barang-barang itu fisik, tapi psikologis. Anak kecil usia 3 tahun biasanya dikeloni, orang tahu dikeloni gur dicekeli HP, wis sedina muput kowe dolanan HP, engko dibuka ke pintune kayak maem, wis dia marah-marah. Aku suruh nelpon. Diangkat teleponnya, kamu kenapa marah? Aku biasanya nggak dikeloni buang. Aku langsung matos. Berarti anak kecil sekarang banyak yang missing psikologis, kehilangan ini ya. Akhirnya kepikiran, kita bikin program Super Isoman, khusus menghibur anak-anak isoman. Neng boe pae ya dapat
sembako. Kita kasih sembako makan dan anak-anak kecil kasih snack. Snack pelendungan itu apa? Balon. kemarin wawancara sama TV nasional, wartawannya bingung. Nah, ini bawa tulisan. Ini yang superhero. Sekarang MMT-nya nggak tak bawa tadi Super Isoman. Jadi kita datang dan saya pesan kostum ke teman saya Jakarta, tapi bikinnya sebulan dan harganya 2,5 juta. Waduh, satu mahal, kedua masih lama. 1 bulan pandemi. Feeling saya ini meledaknya Juni-Juli bener. Akhirnya aku ya udah pakai kostum yang aku punya aja, tapi bawa tulisan Super Isoman. Sebenarnya sudah digambar bagus. Superhero baru. Dan itu juga nama istilah Super Isoman karena diledek. Temanku bikin ada video di YouTube tuh. Kita tidak butuh Spiderman, kita tidak butuh Batman, kita tidak butuh Supergirl. Ya, kan aku sering aksi-aksi pakai itu semua. Yang kita butuhkan sekarang adalah Super Isoman. Super Isoman adalah orang yang peduli terhadap dirinya, tidak kemana-mana, isolasilah di rumah. Itu namanya Super Isoman. Tapi tak ambil bukan itu. Super Isoman adalah superhero yang peduli kepada anak-anak isoman. Jadi aku diledek malah tadi ide. Dan wah Supermanmu katrok saiki, Batmanmu ini ada video lucu iki. Jeleng kancaku itu, kok malah tadi ide. Sama kayak sehari bisa 10 anak. 10 rumah bisa lebih dari 10 anak berarti. Satu rumah ada 2-3 anak. Sampai anak kecanduan. Kecanduan itu besok minta ibunya nelpon. Anak seragam mangan, kita harus datang berdua untuk ngerayu biar mau. Tapi akhirnya kita kasih tahu kita tidak bisa setiap hari ya dek, gitu. Dia nurut. Tunggu ya, minggu depan kita kesini lagi. Nah minggu depan kan udah selesai dia. Nah kita datang terus sudah selesai. Ada yang sudah selesai masih minta kita datang. Dikasih tahu ibunya, tak kasih tahu juga. Ini khusus untuk yang adik-adik yang lagi di rumah, seperti kamu kemarin. Oh ya, tapi karena dia kangen ya, kadang sempat kita sapa pakai HP. Paling jauh Cirebon, Jakarta, Depok, itu saya nggak kesana, masuk ke sana pakai HP. Super Isoman edisi virtual. Kita dongengin sampai bubuk. Itu banget kayak pulsa kayak banget lagi ditunggu kita turune. Bisa sampai 2 jam loh, anak kecil. Mbok kowe ana Mas. Nyaur ke utangku sak lunase. Iya. Terus setelah Super Isoman istilahnya itu viral sampai semua media meliput. Ya nggak sengaja itu bonus. Terus maksudnya ada perubahan nggak dari diri Mas Danar dan juga Mbak Pipit? Nah, dulu memang kita itu hidup kita serba nadar. Kita pengen, bukan nadar ya, niat pengen anak ya berarti kita menghibur anak. Nah kalau pengen rezeki berarti kita berbagi rezeki. Sudah kita niatin ya. Super Isoman itu awal-awal pakai uang kita sendiri, tapi alhamdulillah ini pas viral, apa yang kita beli itu sekarang nggak usah kita beli. Untuk anak-anak boneka, robot, segala macam hadiah itu sudah ada yang backup. Karena viral itu saya dikontak orang-orang peduli se-Indonesia, bahkan ada yang Jakarta itu komen anak-anak besar itu pengennya mainan untuk yang super anak Isoman selanjutnya apa Mas Danar, kita kirim. Atau itu orang-orang itu melihat itu ternyata mungkin di berita itu banyak yang tulis di orang-orang yang viral itu di Jakarta itu yang bawa The Jakarta Globe itu, kita kok nggak kepikiran ya anak-anak kecil itu pertanggungjawaban kita nanti 15 tahun nanti bagaimana kalau mereka tanya kenapa kok kita dulu nggak boleh keluar rumah, kenapa kok dibiarkan kita hanya di dalam rumah nggak ada mainan nggak apa-apa. Nah itu kan, nah sekarang mereka pada peduli, saya dititipin itu semua amanah. Neng anak Isoman nih sekarang sudah Alhamdulillah pandemi. Nah itu doa kita, alhamdulillah pandemi berkurang, menurun. Tapi tetap kita berikan amanah itu, dan mungkin besoknya kita wujudkan di konsep yang lama. Kejutan ultah untuk anak yang enggak mampu. Tapi kesini tadi bawa nasi berkat nggak Mas? Enggak. Wah, hari ini. Karena nggak bawa nasi berkat, obrolan kita akhiri. Obrolan kita cut. Nasi berkat, obrolan kita cut. Jadi besok lagi yang pengen ngobrol dengan Mas Danar dan juga Mbak Pipit dan dulur-dulur superhero yang lainnya, kesini pakai kostum apa? Silahkan komen atau WA atau DM di Instagram boleh. Sekarang kita pamitan Mas Danar dan juga Mbak Pipit. Pesan untuk dulur-dulur yang bersani Posyandu. Oke, untuk kalian kita dari Super Isoman, saya Danar dan istri saya Pipit.
kita pengen, ayo ini pandemi, isi kegiatan yang positif, bukan berarti positif corona kalian ya, tapi kegiatan positif, apalagi beri anak-anak keceriaan selalu ya. Dari di masa pandemi imun itu meningkat karena kebahagiaan dan keceriaan. Oke, kita hanya Super Isoman ya tepatnya memberi advice untuk anak-anak, dan anak-anak tetap protokol kesehatan karena kita lagi di podcast di sini ya. Nah, tapi yang di luar sana tetap maskeran, tetap jaga ini ya, cuci tangan dan semuanya. Pelan-pelan pandemi ini berlalu. Saya yakin segera kita menjadi normal kembali. Amin. Amin. Ya. Demikian obrolan kita dengan Super Isoman beserta istri dan juga jajarannya di luar sana. Matur nuwun sekali, apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di Posyandu Podcast Layanan 2 Gelan. Yuk.